warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Mei Juwita dari SMPN 1 Chongyang akan membawakan sebuah cerita mengenai Ardi Sela Singanaga yang merupakan salah satu cikal bakal berdirinya Pondok Pesantren Asropuddin Chongyang. Pondok pesantren tertua menurut data dari BKSPPI, Badan Kerjasama Pondok Pesantren Seluruh Indonesia Kabupaten Sumedang. Selamat menyaksikan. Ardi Sela Singanaga disusun oleh Mei Juwita, sumber rujukan dari pengurus Pondok Pesantren Haji Ahmad Munjir SH. Dikisahkan, Syekh Asropuddin yang merupakan putra dari Syekh Jainuddin Amir Sena I, beliau adalah Sultan Kasepuhan Cirebon, mendirikan sebuah pondok pesantren di daerah Cikule, Ujung Jaya. Santrinya banyak sekali, dan salah satu santri tersebut adalah Pangeran Mekah atau lebih dikenal dengan Pangeran Santri, putra dari Dalem Sumedang Pangeran Sugih. Karena kedekatan Pangeran Sugih dengan Syekh Asropuddin, akhirnya Pangeran Sugih menghadiahkan sebidang tanah seluas 3-4 hektar di daerah Chongyang. Tidak lain agar pondok pesantren itu pindah dari Ujung Jaya ke Chongyang agar lebih dekat dengan Keraton Sumedang. Nah, keadaan alam dari tanah wakaf yang dihadiahkan tersebut berupa hutan belantara yang dipenuhi dengan binatang buas. Satu lagi, juga dihuni oleh makhluk gaib golongan jin dan khoda. Jadi daerah tersebut terkenal sangat angker di mata masyarakat pada waktu itu. Pada tahun 1846, Syekh Asropuddin akhirnya mendirikan sebuah pondok pesantren di daerah tersebut yang diberi nama Pondok Pesantren Ardi Sela Singanaga. Ardi artinya adalah bumi, Sela artinya adalah batu, Singa artinya adalah macan atau harimau, dan naga artinya ular. Jadi mengandung arti bahwa pesantren tersebut berdiri di daerah berbukit yang dipenuhi batu dan dihuni oleh macan dan ular. Nah, dua makhluk tersebut yaitu ular dan macan sampai sekarang masih ada. Konon katanya ular tersebut itu lebih besar dari pohon kelapa. Dan ada dua macan kumbang berwarna hitam itu, keduanya menjaga pintu gerbang pondok pesantren di arah barat dan di arah timur. Juga menjaga satu mata air yang terdapat di komplek pondok pesantren yang menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar Cipicung pada waktu itu. Nah, karena memang daerah tersebut dulu masih angker, jangankan manusia, burung pun tidak ada yang berani untuk terbang di atas daerah Cipicung tersebut. Dan jika ada salah seorang yang berani untuk memasuki daerah tersebut, biasanya dia akan linglung atau tersesat, juga bahkan ada yang meninggal dunia. Nah, itu adalah gambaran betapa angkernya, betapa menakutkannya daerah Cipicung pada waktu itu.
Tetapi berkat kemakrifatan atau kedekatan Syekh Asrofuddin dengan Allah Subhanahu wa taala, berkat kedalaman ilmu agama, juga berkat karomah yang dimiliki beliau, akhirnya semua makhluk penghuni di daerah Cipicung tersebut dapat ditaklukkan. Selepas wafatnya Syekh Asrofuddin, itu terdapat satu ketentuan mengenai larangan untuk menziarahi makam di malam Selasa, malam Sabtu, dan malam Jumat Kliwon. Karena konon katanya malam-malam tersebut digunakan oleh para makhluk gaib untuk menziarahi makam Syekh. Pernah ada dulu seorang peziarah memutuskan untuk menziarahi makam Syekh pada waktu-waktu tersebut. Dan akhirnya apa? Makhluk gaib tersebut mendatangi, menampakkan diri kepada peziarah, dan peziarah tersebut berlari ketakutan. Seperti itu. Kemudian ada mitos-mitos lainnya, sesuatu yang dianggap tabu oleh santri yang bermukim di sana adalah tidak boleh bersiul, meniup seruling, dan membunyikan alat-alat musik modern selain hadroh dan rebana tentunya. Karena konon katanya sekitar tahun 1970-an ada seorang santri yang berani untuk bersiul. Dan tidak lama kemudian makhluk gaib merasa terganggu dan menampakkan dirinya. Kemudian santri lari tunggang langgang ketakutan. Nah, di dekat madrasah, gedung madrasah di bagian atas itu terdapat sebuah gua yang bertumpu pada 3 batu besar. Dahulu, gua tersebut sering digunakan oleh Syekh Asrofuddin untuk berkhalwat. Berkhalwat adalah mengasingkan diri ke tempat yang sunyi untuk bertafakur, untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga gua tersebut sering digunakan para pejuang dulu untuk bersembunyi dari penjajah. Dan katanya, menurut cerita yang berkembang di masyarakat dahulu, ada segerombolan penjajah yang mencari pejuang. Tetapi setelah berlari ke sana kemari, ke daerah Cacaban, Conggeang Wetan, tidak pernah bisa menemukan daerah Cipicung tersebut. Masya Allah. Nah, untuk mengenang jasa Syekh Asrofuddin, juga untuk tafaulan kepada beliau sebagai pendiri pertama, maka sekarang pondok pesantren diganti namanya menjadi Pondok Pesantren Asrofuddin Cipicung Conggeang, yang asalnya bernama Pondok Pesantren Ardi Selassie Nganaga. Selepas wafatnya Syekh Asrofuddin, kepemimpinan pondok diserahkan kepada putranya yaitu Kiai Raden Abdul Hamid, kemudian diserahkan lagi kepada Kiai Raden Mas'ud hingga tahun 1947 zaman kemerdekaan. Nah, selanjutnya kepemimpinan pondok diserahkan kepada Kiai Raden Ukun Muhammad Soleh, kemudian kepada Kiai Raden Ukasyah, dan pada tanggal 12 April 1996 kepemimpinan dipegang oleh Kiai Haji Raden Endang Bukhori Al-Maghfur. Nah, saat ini sepeninggalannya beliau, wafatnya beliau, pondok pesantren dipimpin oleh putra beliau bernama Kiai Raden Sadat Mubarak. Demikianlah
cerita yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kekurangan itu hanyalah milik saya pribadi. Al-haqqu mirabbik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.